Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah nggak nyangka peristiwa besar ini terjadi padamu. Oke, seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Nggak nyangka, peristiwa besar ini akan kamu alami. Oke. Fokus pada kartu ini karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan coba lihat di sini ada end, ada works, ada achievement, ada sukses. Wow, lagi-lagi kesuksesan akan kamu raih di sini. Selama ini mungkin ya kamu sudah pernah memperjuangkan apa yang pantas untuk kamu dapatkan ya, tapi ternyata tidak bisa berhasil ya. Mungkin kamu butuh proses, atau Tuhan pengennya kamu itu sujud di hadapannya. Ada doa-doa yang mungkin harus kamu minta kepada Tuhan ya, sehingga semua harapan kamu itu bisa terkabulkan, semua urusan kamu dimudahkan begitu. Nah, dan disinilah akhirnya kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil, dan doa kamu juga akan membuahkan hasil. Kesuksesan akan berada di tangan kamu. Sekaranglah saatnya kamu akan meraih kesuksesan itu. Di saat kamu melihat atau mendengar readingan ini, semoga aja kamu udah menemukan kesempatan atau peluang untuk bisa berhasil dan sukses. Oke? Nah, teman-temanku, kita akan coba cek bagaimana kelanjutannya ya. Kartu berikutnya. Wow, di sini decree, Bear of Conception of a Child or Enterprise. Nah, ada sih beberapa dari kamu ini peristiwa cukup luar biasa ya yang kamu alami. Apalagi kamu yang sudah lama nih, yang sudah menikah sudah lama banget gitu ya, bahkan udah bertahun-tahun belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Aku melihat ya, beberapa dari kamu akan segera hamil, punya anak. Ini cukup sangat luar biasa kamu rasakan. Kamu juga menyangka, karena bahkan ada juga beberapa dari kamu itu yang sudah sudah operasi miom, operasi tumor gitu ya. Kayak ya intinya nah tetapi pada akhirnya bisa kamu untuk hamil karena banyak usaha yang sudah kamu lakukan, ikhtiar yang kamu lakukan, dan kamu juga doa, kamu juga berbagi sedekah, dan alhamdulillah ya mungkin disinilah saatnya kamu akan menerima garis merah ini, garis dua ya, garis merah yang dua ya. Nah jadi ini begitu membuat kamu sangat bersyukur sekali. Ternyata ada kerja keras kamu yang terbayarkan di sini. Ada usaha kamu benar-benar yang tidak sia-sia di sini. Jadi teruslah berusaha, teruslah berjuang. Suatu saat Tuhan akan berikan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan ya. Semoga ya. Yakinkan diri kamu. Kalau kamu juga bisa punya keturunan, walaupun sekalipun dia pernah operasi ini, operasi itu ya, mungkin rahim kamu atau bagaimana. Kalau Tuhan berkehendak ya, pasti bisa gitu ya. Oke, nah yakinkanlah diri kamu. Semoga aja ya, aku doakan bagi kamu yang mungkin yang belum punya anak, yang sudah lama menikah, ya segera punya anak. Bagi kamu yang mungkin belum punya pasangan, segera akan memiliki pasangan. Karena di sini ada kelahiran kembali, terus suatu fase baru gitu ya, kehidupan baru. Mungkin saja bagi kamu yang single ya, kamu akan menemukan pasangan. Atau mulai nih ada hal-hal yang mulai mendekat. Aku bingung nih, seseorang itu kok suka ngeliatin aku ya. Nah ternyata punya cerita dia suka sama kamu ya. Bisa jadi ya. Oke. Kita akan coba lihat selanjutnya kartu berikutnya. Ada Archway, New Opportunities, Possibilities, and Paths Opening Up. Nah, ini kamu akan menemukan jalan yang benar untuk membuka sebuah hal-hal yang sesuai dengan harapan kamu. Karena di sini ada juga peluang baru, new opportunities ya, kesempatan baru yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi jika kamu memiliki ini, janganlah kamu sia-siakan. Misalnya nih ada seorang teman gitu ya, terus dia datang kepada kamu, ketemu dengan kamu,
Di saat kamu lagi stuck di keuangan, atau di saat kamu lagi sedih gitu, lagi putus cinta, ya, atau lagi break dengan pasangan, atau lagi berantem, lagi berkonflik. Nah, datang nih seseorang gitu loh. Seseorang ini benar-benar ya mungkin orang lama kah itu, teman lama kamu atau siapalah ya. Dia datang ke depan kamu. Mungkin saja Tuhan mengirimkan dia untuk bisa menyembuhkan luka hati kamu, atau dia bisa membantu kamu dari segi stucknya keuangannya kamu ya. Mungkin dia punya usaha dan dia ngajak join bisnis atau bagaimana, atau dia membantu kamu dari segi finansial. Ini loh aku pinjamin modal supaya aja usaha kamu bisa stabil lagi. Nah, karena di sini ada peluang baru untuk menstabilkan kehidupan kamu dan kamu menemukan jalan itu. Oke, kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca. Heart, great happiness. Wah, kebahagiaan yang besar akan kamu rasakan di sini. Ini peristiwa yang cukup luar biasa ya. Bahwasanya kebahagiaan besar ini tentang apa? Tentang harapan-harapan kamu. Mungkin saja kamu tadi yang pengen punya anak, ya bisa saja berhasil ya, terwujud ya. Jika kamu yang pengen punya pekerjaan baru, ya semoga kamu akan dipanggil untuk interview atau untuk tes gitu ya, psikologis gitu atau apa begitu ya. Intinya ada proses yang akan kamu lewati nantinya. Semoga aja proses itu akan bisa kamu lewati. Karena ini adalah suatu peristiwa yang betul membuat kamu bahagia, menemukan suatu pekerjaan yang tepat, karena sudah lama nih kamu yang menganggur, tidak punya pekerjaan gitu ya, tidak punya uang. Nah, saatnya kamu akan bahagia dengan adanya kesempatan dan peluang ini. Oke, lanjut di sini. Bentar ya, hidung aku gatel. Ada. Di sini ada 11. A long journey, either physical or mental, will leave you without at the end. Nah, kamu itu sudah cukup ya menjalani perjalanan hidup kamu yang begitu panjang dan melelahkan gitu ya. Itu juga cukup menguras otak ya dan mental kamu juga. Tetapi aku melihat semua itu akan bisa kamu tinggalkan. Rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa itu akan bisa kamu tinggalkan. Proses itu akan kamu sudahi gitu loh, dan akan diganti dengan sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan kamu di sini. Ya, yakinkan diri kamu kalau semua itu akan bisa kamu lewati ya. Oke, ini juga merupakan peristiwa yang besar, bahwasanya akhirnya kamu bisa melewati proses ini. Proses di mana ya kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa dulunya, yang membuat kamu terpuruk, ya terjebak dan lain sebagainya ya. Ini ada star. Guaranteed sukses. Wah, di sini aku melihat ada kesuksesan benar-benar yang kamu harapkan ini akan terwujud. Kamu akan mulai bersinar kembali. Kamu akan bisa menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu mungkin layak untuk mereka cintai, untuk mereka miliki, begitu. Intinya banyak hal yang memang terjadi pada kamu nantinya di sini, oke? Kita akan coba lihat lagi di kartu berikutnya ya, kartu oracle. Nah, bagaimana peristiwa yang akan kamu lewati ini? Peristiwa besar yang akan kamu alami apa aja, apalagi gitu ya. Oke. Di sini ada full moon, harvest the fruit of your hard work. Nah, kamu akan melihat hasil dari kerja keras kamu. Jadi tidak ada kerja keras itu yang tidak membuahkan hasil, pasti membuahkan hasil. Tapi kapannya kamu mungkin disuruh bersabar. Ya tidak instan. Apa seperti doa ya. Kita pengen ini, pengen itu, kita berdoa kepada Tuhan. Nggak mungkin saat itu juga dikabulkan, enggak. Ada proses yang akan kamu lewati. Disitulah minta kamu dimudahkan jalannya untuk bisa menemukan apa yang kamu harapkan. Jadi harapan-harapan kamu itu satu persatu akan terkabulkan nantinya. Oke? Di sini ada moonflower, bloom even if no one is watching. Nah, di sini kamu akan melihat bahwasanya peluang-peluang harapan-harapan kamu itu mungkin akan bisa terwujudkan. Ya, kenapa? Karena kamu sudah cukup memaksimalkan usaha yang memang benar-benar kamu lakukan di sini. Jadi ada hasil yang terbayarkan. Oke? Ada coven, power of sisterhood. Nah, di sini ada juga sih beberapa dari kamu. Ini peristiwa cukup besar ya. Kamu itu akan bertemu dengan keluarga-keluarga kamu dan kamu akan cukup bahagia. Mungkin ada ya beberapa dari kami itu kayak udah lama tidak ketemu, bahkan dari kecil tidak pernah ketemu ya. Kamu sudah dipisahkan mungkin oleh keluarga kamu, atau mungkin kamu kayak diadopsi atau bagaimana.
Nah, di sini akhirnya kamu akan ngerasa bahwasanya kamu akan bertemu dengan saudara kamu. Karena inilah yang kamu inginkan. Aku pengen punya saudara, punya kakak, punya adik, punya abang gitu ya. Dan ini kamu akan terjadi. Oke? Ada kekuatan yang mungkin akan kamu rasakan dengan saudara-saudara kandung kamu nantinya. Walaupun terkadang ada juga sih beberapa dari kamu punya saudara nih banyak gitu ya. Kakak adiknya itu ada kesebelasan, mungkin 11 orang gitu ya atau 12 orang. Tapi itu akan akur. Ya, akan akur, saling memiliki kekuatan, saling mendukung, saling mensupport gitu loh. Kamu akan sangat bahagia sekali punya keluarga seperti ini. Sangat bahagia sekali. Ya, mungkin ini juga bisa jadi pandangan bagi kita ya. Jadi pelajaran juga bagi kita kalau keluarga itu ya terkadang ada juga konflik yang terjadi, tapi semua itu akan bisa terselesaikan. Oke? Okay? Ada find the balance. Nah, kamu juga akan menemukan sebuah keseimbangan hidup, kestabilan hidup ya. Mungkin dalam satu hubungan kamu dengan seseorang atau masalah finansialnya kamu ya, akan ada keseimbangan, akan ada kestabilan di sini. Jadi semua itu memang berkat kerja keras kamu, berkat usaha yang sudah kamu lakukan, dan doa yang sudah kamu panjatkan. Kamu tidak berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Ya walaupun terkadang kamu terlihat surrender gitu ya, menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi itulah keadaannya. Karena kita tidak bisa paksakan untuk sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Ya, sebaiknya kita menyerahkan kepada Tuhan agar Tuhan semesta alam yang menyelesaikan pekerjaan kita yang tersisa ini, gitu ya. Itu namanya surrender ya. Ini ada witch medicine, connects to air. Nah, kamu juga terkoneksi dengan alam. Ya, kami itu tahu, maksudnya itu ya, kamu itu seperti selalu dijaga oleh alam, oleh semesta gitu ya. Arti kata alam juga akan memberikan isyarat kepada kamu. Saat kamu mungkin menemukan sebuah hal-hal yang tidak baik, kamu akan merasakan hal itu. Sehingga akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Itulah yang membuat kamu kayak ngerasa, aku ini begitu istimewa. Memiliki suatu kepandaian, insting yang kuat, intuisi yang tajam, begitu. Sehingga akhirnya kamu menyadari, apapun nanti yang, adapun orang yang tidak baik, niatnya tidak baik, ya kamu akan menyadari hal itu. Oke, kita akan coba lihat dari kata tarot. Seperti apakah yang akan terbaca. Oke, seperti apakah yang akan terbaca di sini. Zodiak yang mungkin terkoneksi dengan kamu, kita akan coba cek di sini ya. Ada King of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Wow, lagi-lagi ada The Lover. Ada Gemini. Five of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Wah, ini juga. Ini terlalu banyak pemikiran ya sebenarnya kamu ini. Ada The Star, ada Aquarius, ada Eight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di situ tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Ini ada King of Swords. Kamu akan lebih sangat berhati-hati lagi di sini. Karena mungkin sudah banyak ya pelajaran tentang hidup yang sudah kamu alami selama ini ya. Dan aku juga merasakan ya di sini kamu itu kayak lebih menjadi seseorang yang tidak gegabah ya, karena itu juga salah satu ya bentuk dari keberhasilan kita. Berhasil kita memanage diri kita, mengontrol emosi kita dan sebagainya. Ini yang kamu lakukan ya. Ini ada Eight of Wands. Di sini banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan. Kamu juga kaget, kamu juga nggak menyangka. Mungkin aja tentang peristiwa kehidupan kamu yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh kamu itu bermunculan, itu terjadi gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang yang datang ke kamu, atau tiba-tiba aja nih pasangan kamu itu memberikan surprise gitu loh. Banyak hal di sini. Intinya ada juga hubungan kamu akan mulai meningkat. Nah, tapi juga ada ya kalau hal yang negatifnya itu seperti banyak orang-orang yang mungkin iri sama kamu, tidak suka kamu ya. Kamu harus berhati-hati. Karena di sini ada gambaran kamu benar-benar kayak berhati-hati dalam bersikap, dalam bertindak juga. Ya, di sini ada The Star, kamu akan bersinar, makin bersinar di sini. Ya, kamu harus bersyukur. Kamu itu akan makin bersinar. Apapun yang mungkin kamu lakukan itu akan membuat orang-orang merasa kagum. Ya, dan itu akan bisa menghasilkan. Oke? Nah, di sini ada Page of Swords. Di sini aku juga melihat apa yang kau pikirkan itu akan mulai kamu fokuskan
dan akan mulai kamu take action gitu loh. Tidak hanya sebatas memikirkan saja, tapi kamu akan mulai take action-nya. Karena itu adalah salah satu cara kamu untuk meraih kesuksesan kamu. Ya, tapi terkadang aku juga melihat kamu berada di dalam tekanan, kamu berada di dalam keterpurukan, ya. Pemikiran kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada akhirnya kamu akan merasakan, kalau aku fokus, kalau aku fight lagi, aku yakin aku akan berhasil. Itu yang kamu pikirkan di sini, ya. Ini ada the lover. Ini mungkin ada cinta segitiga yang terjadi antara kamu dengan dia, ya. Mungkin kamu punya hubungan yang mungkin awalnya tuh baik banget, mesra banget. Karena kamu nggak tahu nih siapa dia. Mungkin dia ngakunya aku single. Ternyata sebenarnya dia sudah punya pasangan. Mungkin ini juga salah satu yang membuat kamu kecewa, patah hati, tersiksa, sakit gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa melepaskan itu semua karena kamu lebih sangat positif nantinya ke depan. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca di sini, ya semoga bisa membuat kamu tercerahkan, ya bisa membuat kamu terinspirasi juga atau terhibur. Jika tidak resonate ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.